Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mathematics, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Tipo Matematika Podcast. Nah, bagaimana nih kabar Sobat Mathematics di rumah? Semoga walau dalam keadaan dan cuaca yang tidak menentu ini, Sobat Mathematics kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan Tipo kali ini atau Matematika Podcast, saya Alivia Putri Pajariati selaku moderator akan menemani beberapa detik atau beberapa menit ke depan bersama sobat-sobat Mathematics untuk membahas sebuah tema yang sangat menarik. Wah, apa aja sih temanya kali ini? Menurut saya tema kali ini itu sangat menarik karena apa? Karena tema yang diangkat pada kali ini merupakan isu-isu mutakhir atau pembahasan yang akhir-akhir ini dibahas atau didiskusikan oleh teman-teman dan sobat matematik sekalian. Apa sih tema pada Tipo kali ini? Jadi, tema pada Tipo kali ini adalah peralihan IAIN ke UIN. Tidak sedikit kan dari teman-teman dan sobat-sobat matematik yang telah berdiskusi atau bertanya-tanya terkait peralihan IAIN ke UIN ini. Apakah itu dari kebijakannya, atau dari UKT-nya, atau dari hal-hal yang ada di kampus ini sendiri. Nah, untuk membahas tema yang sangat menarik ini, tentunya saya tidak sendiri di sini. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, Ibu Eni Titi Kusumawati. Beliau merupakan dosen yang sangat hebat dan juga berprestasi. Selain itu, beliau merupakan Ketua Program Studi Tadris Matematika di Universitas Islam Negeri Salatiga. Baiklah, kita akan sapa kepada narasumber kita dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Tadi langsung dari rumah ke kampus atau bagaimana, Iya. Bu? Oh, enggak. Tadi mohon maaf ya Ibu agak terlambat. Masih ada tamu di Nggih, Bu. rumah. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan dan kepadatan jadwal Ibu Eni sendiri. Gak apa-apa. Nggih, terima Kalau kasih, Bu. demi anak-anak Ibu insya Allah sih. Terima kasih sekali Ibu. Nah, jadi seperti ini Bu, telah kita ketahui bersama bahwa masalah peralihan IAIN ke UIN ini banyak menjadi pembahasan di kalangan mahasiswa itu sendiri, termasuk sobat matematik nih Bu. Banyak Bu yang bertanya-tanya terkait bagaimana sih kebijakan sekarang, atau bagaimana UKT sekarang kok tiba-tiba, kan kemarin juga sempat UKT tiba-tiba naik dan sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman udah kepo nih Bu, kira-kira peralihan IAIN ke UIN itu apa aja dampaknya dan bagaimana gitu. Menilik lagi kampus kita, UIN Salatiga ini kan baru beberapa bulan yang lalu ya Bu menjadi UIN Salatiga, yang sebelumnya adalah IAIN Salatiga. Sebenarnya apakah semua IAIN yang ada di PTKI itu harus berubah menjadi UIN Ibu? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya banyak sekali ya. Dan Iya. ternyata mahasiswa itu kepo ya. Iya, Bu. Kenapa kok harus berubah atau alih status menjadi UIN? Kenapa kok tidak tetap di IAIN saja atau bahkan kembali ke STAIN? Nggih. Kira-kira mau nggak kalau dikembalikan ke STAIN? Waduh. Ya, sebuah lembaga, dalam hal ini perguruan tinggi itu kan memang harus terus berkembang. Harus terus berkembang, kemudian baik dari SDM-nya, dari sarprasnya, dari program studi, termasuk program studi yang ada di sebuah perguruan tinggi itu harus selalu berkembang. Yang tadinya misalnya hanya dulu kan belum ada Tadris Matematika ya. Kemudian tahun 2015 baru kita mengusulkan proposal pengajuan program studi Tadris Matematika, yang dahulu kala itu kebetulan pengajuannya bareng dengan prodi Tadris IPA. Dan itu tidak hanya 2 prodi itu saja. Sampai dengan sekarang itu tetap dilakukan pengajuan program studi baru. Nah, dari pengajuan program studi baru itu tadi, apabila disetujui kemudian dan
berikan izin pelaksanaannya, kemudian diteruskan dengan penerimaan mahasiswa di masing-masing prodi baru tersebut. Itu suatu ketika di dalam sebuah fakultas kan, karena prodinya semakin bertambah, sebuah fakultas itu kan semakin semakin jenuh ya. Terus kadang-kadang program studi baru tersebut ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan fakultas tempat bernaungnya itu tadi. Contohnya begini, Dok. Sekarang ini Tadris Matematika, Tadris IPA itu kan masih di bawah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat kita akan dialih posisikan ke fakultas baru. Misal nanti kalau syaratnya sebuah fakultas baru itu bisa berdiri kan harus ada minimal berapa program studi begitu. Kenapa kok tidak sekarang saja? Karena jumlah program studinya untuk sebuah fakultas baru belum memenuhi fakultas. Misal nanti suatu ketika kita dialih posisikan ke Saintek, fakultas baru ke Saintek, misalnya seperti itu. Nah, program studi yang bisa di bawah naunnya Fakultas Saintek nanti adalah program studi yang serumpun, gitu kan? Tadris IPA, Tadris Matematika, kemungkinan juga Sains Data atau dan program studi baru lainnya yang nanti bisa dianggap serumpun di bawah naungan Fakultas Saintek itu nanti bisa berdiri sendiri, dan itu sebuah perguruan tinggi pertumbuhan dan perkembangannya memang seperti itu. Jadi kenapa kok selalu ada program studi baru, kemudian kalau sebuah fakultasnya sudah banyak, lah nanti sudah bisa digunakan sebagai syarat untuk alih status dari STAIN menjadi IAIN, dari IAIN menjadi UIN, dan seterusnya. Karena kalau sudah bunyinya universitas itu sudah memenuhi untuk memiliki banyak fakultas gitu. Kalau institut itu kan sebenarnya hanya terdiri dari satu fakultas saja. Seperti itu. Seperti dulu ada namanya IKIP ya kalau di perguruan tinggi umum itu. Dulu waktu Ibu kuliah S1 itu juga pernah masuk itu sebagai mahasiswa IKIP Malang, keluar itu sudah sebagai alumni Universitas Negeri Malang, seperti itu. Jadi ada alih status dari institut ke universitas. Waktu institut itu kan institut keguruan ya. Institut keguruan itu sama dengan Fakultas Tarbiyah kalau di sini. Begitu ceritanya. Nah, setelah alih status dari IAIN ke UIN itu tentu saja dampaknya akan banyak dirasakan. Ya, harapannya sih dampak yang baik ya, karena itu alih status dari institut ke UIN itu kan mengalami pertumbuhan dan perkembangan di sana. Nah, dampaknya bukan berarti kalau alih status dari IAIN ke UIN itu UKT-nya pasti naik. Itu sebenarnya tidak ada korelasinya ya. Akan tetapi naiknya UKT itu bukan disebabkan karena alih statusnya, tapi lebih disebabkan karena terjadi pergeseran atau pergantian aturan, misalnya seperti itu. Dampak yang bisa kalian rasakan seperti yang sudah dialami oleh kakak tingkat kalian yang baru saja dilakukan kemarin adalah KKL yang tadinya berbayar menjadi tidak berbayar atau full gratis atau free, tidak dipungut bayaran sepeser pun. Itu sebenarnya dampak dari kenaikan UKT itu tadi. Meskipun kenaikan UKT itu tidak berkorelasi dengan alih status. Kenapa kok harus naik? Karena ya salah satunya kondisi perkembangan kebutuhan dan kondisi perkembangan zaman juga. Kalau ini sebagai imbas dari selalu fluktuasi dan berubahnya kurs mata uang ya, seperti itu. Artinya
kalau kalian dulu zaman TK itu uang sakunya piro 25 rupiah misalnya. 25 rupiahnya zaman kalian dulu dengan zaman sekarang kan tentu saja berbeda toh. Iya. Ibu dulu malah uang sakunya itu hanya 5 rupiah saja. Waktu SD itu 5 rupiah lah, sekarang 5 rupiah sudah tidak ada nilainya. Nah seperti itu, jadi kenapa kok naik? Karena kondisi perkembangan zaman juga, dan juga di sana itu sudah ada perhitungan ya, perhitungan kebutuhan kalian selama kuliah 4 tahun atau 8 semester itu tadi, yang kalian butuhkan apa saja. Misal uang laboratorium, uang ujian monakosa, uang KKL, uang PPL, uang bahkan uang ujian apa itu? Ujian mata kuliah itu sebenarnya sudah dihitung secara terperinci, yang nanti diakumulasikan totalnya berapa. Dari totalnya berapa itu terus dibagi kepada 8 semester itu tadi. Nah sampai sedetail itu menghitungnya. Jadi kenapa kok naiknya banyak banget ya? Itu karena proses perhitungan itu tadi. Ya di awal-awal memang pro kontra itu biasa ya. Kalau adanya sebuah perubahan itu kita harus siap. Kalau kita sudah mendesain dengan sesuatu yang baru, itu harus siap dengan adanya pro dan kontra. Kalau itu sih kami sudah biasa mengalaminya. Tapi yang perlu kita lihat adalah dampaknya bagi mahasiswa. Jadi perbedaannya antara mahasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri dengan yang ada di perguruan tinggi swasta, mungkin salah satunya di pembayaran UKT itu tadi. Namanya UKT ya, uang kuliah tunggal. Jadi kalian berhak untuk protes apabila ada pungutan liar selain dari UKT itu tadi. Makanya dari pihak kampus itu juga tidak berani untuk mengadakan pungutan selain dari yang sudah ada di UKT itu tadi. Makanya Ibu juga selalu berpesan kepada kalian di HMPS, kepada mahasiswa di Tadris Matematika, bahwa dari prodi itu tidak ada yang namanya pungutan sepeser pun begitu. Nah, kalau ada namanya kalian misalnya di HMPS ada iuran atau apa, itu silahkan, tapi itu jangan disangkut pautkan dengan prodi. Nah, iuran itu juga harus kesepakatan dari semua anggota atau pengurus HMPS. Jangan sampai ada salah satu yang keberatan, maka itu sudah gugur. Kalau Ibu seperti itu, dalam hal ini Ibu selalu tegas dari waktu ke waktu. Kalau mau ada pungutan itu harus hati-hati, benar-benar karena sensitif ya kalau namanya sudah menyangkut dengan anggaran atau dana, itu sangat sensitif sekali. Dan karena kita aturannya adalah UKT, maka sudah tidak diperbolehkan lagi ada pungutan selain UKT. Terus dampak lagi yang bisa kalian rasakan dari sisi kalian sudah tidak perlu membayar uang ujian lagi kan. Uang SKS itu kelihatannya sudah tidak membayar, tapi aslinya itu sudah dihitung dari UKT yang kalian bayarkan itu tadi. Dan setelah dihitung detail, ternyata kok jatuhnya harus naik ya. Tuh. Sebenarnya kemarin tidak hanya kita diprotes oleh mahasiswa saja, tapi juga diprotes ketika naik itu. Kita sebenarnya agak di bukan diejek itu dari fakultas lain, itu juga FTIK kok berani-beraninya menaikkan UKT, dan kenaikannya itu kan agak signifikan ya. Seperti itu. Tapi ketika terakhir kemarin pada saat kegiatan KKL berlangsung, FTIK itu sudah bisa tersenyum karena mahasiswanya sudah tidak dibebani lagi untuk membayar uang kebutuhan untuk KKL. Meskipun KKL-nya juga masih harus ada batas toleransi jarak. Jadi kalau mau KKL gratis berarti jaraknya itu maksimal, kalau ke barat itu kemana, kalau ke timur itu kemana.
Tapi kalau kalian pengen KKL yang lebih dari jarak yang sudah dimaksimalkan itu tadi, nah itu sudah beda lagi ceritanya. Harus ada negosiasi antara perwakilan mahasiswa dengan pihak fakultas. Lah nanti kalau mahasiswa itu sepakat ada tambahan, maka itu harus semuanya setuju. Mahasiswa harus semuanya setuju bahwa ada tambahan iuran. Tapi Ibu rasa dari lokasi KKL yang sudah dilaksanakan kemarin, insya Allah mahasiswa tidak keberatan. Artinya tidak ada, aduh kok terlalu dekat ya Bu, atau kok terlalu jauh, ya tidak. Malah kemarin dari musyawarah dengan mahasiswa Tadris Matematika yang angkatan 2020 itu tidak menyangka bahwa KKL-nya itu bisa sampai ke luar provinsi. Bayangannya mereka itu kan karena gratis, mungkin hanya dekat-dekat saja, malah takut kalau hanya ke belakang kampus. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang belum terjawab dari pertanyaannya. Berarti intinya terkait dampak naiknya UKT itu sebenarnya untuk mahasiswa sendiri gitu, Bu. Ya. Ketakutnya banyak yang belum tahu, ada beberapa yang belum tahu bisa menimbulkan suudzon dan malah tidak baik seperti itu, Bu. Ya. Ini saya tambahkan terkait dengan kenaikan UKT itu tidak ada sama sekali bahwa yang namanya pengelola fakultas itu mulai dari dekanat sampai dengan prodi, tidak ada yang namanya keinginan bahkan terbersit pun tidak untuk memperkaya diri sendiri, ya tidak ada sama sekali. Jadi baik KKL itu maupun dulu yang masih berbayar maupun yang sudah free itu tidak ada sama sekali sepeser pun yang masuk ke kantong kami gitu. Makanya kami itu marah, benar-benar marah kalau mahasiswa itu sudah protes tanpa dasar yang kuat, menuduh bahwa kami itu mendapatkan fee dari biro travel misalnya, atau dari iuran yang kalian bayarkan. Wah, itu kita marah banget karena apa yang kami lakukan itu murni semuanya untuk kita kembalikan ke mahasiswa. Jadi bahkan Bapak Ibu dosen yang ikut dalam KKL itu sebenarnya juga membayar. Bayarnya itu untuk keperluan kami sendiri. Jadi untuk penginapan, untuk makan kami dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau itu dosennya kok pada pakai jaket baru ya. Itu tidak, itu juga kami iuran sendiri. Ya. Tidak ada kami yang namanya bersenang-senang dari iuran mahasiswa, itu tidak ada. Bahkan tidak jarang yang namanya pengelola itu masih harus ya istilahnya tombok lah untuk keperluan mahasiswa, untuk keperluan kegiatan prodi, seperti itu. Ya, berarti dampak untuk mahasiswa itu sebenarnya pro gitu, Bu. Tergantung mahasiswa menyikapinya, nggih. Iya. Nah, selain dampak untuk kami sebagai mahasiswa, kira-kira dampak dari peralihan IAIN ke UIN untuk fakultas sendiri atau kampus sendiri itu apa nggih, Bu? Ya, kalau untuk fakultas atau untuk kampus itu tentu saja banyak sekali. Contoh, kalau zaman sekarang kampus kalau sudah statusnya universitas itu sudah bisa mengakses hibah-hibah penelitian yang nominalnya lebih besar daripada sebelumnya. Nah, kemudian juga salah satunya yang bisa dirasakan oleh mahasiswa itu adanya hibah penelitian yang kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa, begitu. Nah, ini kan berarti juga bisa mengoptimalkan dan bisa memberdayakan yang tadinya mahasiswa itu kalau sudah mulai sudah mulai waktunya menyusun skripsi, itu kan kebingungan ya, aduh saya kok sampai sekarang belum nemu judul ya Bu ya, apa saya bisa dikasih judul. Nah, tidak jarang mahasiswa itu ada yang berkeluh kesah seperti itu ke prodi. Nah, itu bisa difasilitasi dengan adanya penelitian yang dilakukan berkolaborasi antara dosen dengan mahasiswa itu tadi. Biasanya masing-masing dosen itu bisa membawai 3-4 mahasiswa yang
penelitiannya dilakukan berkolaborasi yang kita sebut sebagai penelitian payung biasanya ya. Nah itu juga diuntungkan, dosen dan prodi juga diuntungkan, mahasiswa juga diuntungkan. Nah biasanya mahasiswa yang penelitiannya berkolaborasi dengan dosen seperti itu malah ada kesempatan untuk bisa mempublikasikan hasil penelitiannya ke jurnal-jurnal ilmiah, baik yang bereputasi maupun yang tidak, yang skalanya regional, nasional maupun internasional. Nah ini salah satu dampak yang bisa dirasakan dari proses peralihan sebuah lembaga itu tadi. Kemudian juga dari sisi banyak hal ya, dari sisi sumber daya manusia itu juga kita bisa mengajukan permohonan adanya pertambahan sumber daya manusia. Misal dosen matematika yang tadinya berapa, ada tambahan menjadi berapa. Untuk dosen yang istilahnya dosen tetap ya, dosen tetap atau DTPS kalau untuk keperluan akreditasi prodi itu. Seperti itu contohnya. Berarti banyak dampak positif yang dirasakan ya Bu sebenarnya. Insya Allah semuanya akan berdampak positif kalau namanya perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, berarti emang benar-benar dampak-dampak itu dapat dirasakan ke mahasiswa juga, walaupun sebenarnya dampaknya itu ke fakultas, tapi mahasiswa itu bisa merasakan dampaknya juga ya Bu. Dampaknya sebenarnya ke semua ya, baik ke mahasiswa, ke dosen, ke tenaga kependidikan, semua komponen yang ada di dalam kampus itu insya Allah ikut merasakan dari dampak adanya perubahan itu tadi. Begitu. Selain dampak, terus UKT, terus penambahan prodi, kira-kira untuk yang berubah setelah menjadi UIN, terutama di UIN, terutama yang semester 8 itu bertanya-tanya Bu terkait tes TOEFL. Bahkan ada beberapa dosen yang selalu melakukan cek plagiasi di setiap tugas mata kuliah yang diambil, sehingga nanti ketahuan. Bahkan ketika kami melakukan cek plagiasi itu tidak jarang persentasenya itu masih ada yang 98%. Tapi ya seuzonnya mahasiswa itu saja sendiri. Jangan suka menggibah.